Desa Kandar bisa dari tertinggal sampai ke mandiri, ini memang bukan karena satu dua pihak yang bekerja untuk ini. Teman-teman TPP yang ada di Kecamatan Selaru bekerja bersama. Tidak berdasarkan SPT, mereka membantu termasuk wilayah dampingan yang bukan wilayah tugasnya. Itu sudah dilakukan seperti itu. Dan proaktif antara pemerintah dan pendamping itu jalan dengan baik. Diharapkan, Gus, bahwa bukan saja Kandar yang swasembada pangan, tetapi Kecamatan Selaru dan Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan. Kenapa? Karena beras merah padi ladang ini bisa ditanam di seantero Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Desa Kandar sekarang, kemarin untuk rakor se-Kabupaten 80 desa, itu Desa Kandar ini sudah ditetapkan sebagai lumbung beras di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Peralatan atau teknologi tepat guna yang sudah digunakan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di Desa Kandar itu sudah menggunakan mesin tanam, Pak, mesin tanam manual. Jadi bibit padinya dimasukkan di dalam mesin, didorong, kemudian dengan sendirinya bibit padinya sudah tertanam di lahan pertanian. Lalu untuk proses panennya itu kita di Desa Kandar sudah menggunakan mesin multipanen. 2 buah mesin multipanen itu dipanen langsung, gabahnya masuk di dalam karung, sudah siap untuk di packing. Oke. Kemudian setelah itu kita proses penggilingan padi dari gabah dibawa ke lumbung padi Desa Kandar. Prosesnya dari gabah jadi beras, baik beras putih maupun beras merah. BUMDesnya dia harus jadi distributor, bukan mematikan usaha masyarakat. Jadi harus mendistribusikan semua kebutuhan masyarakat atau toko-toko kecil yang ada di desa, sehingga kita jangan hitung uang recehnya, jangan hitung seribuannya, hitungnya yang ratusannya, uang yang merahnya. Jangan kita duduk bersama-sama dengan masyarakat, toko-toko kecil untuk hitung recehan. Itu lama, jadi kita harus hitung yang ratusan. Jadi kita bikin kesepakatan dengan toko-toko yang ada di situ, butuhnya apa, kita ambil, lalu kita masukkan ke toko-toko itu, sehingga kebutuhan masyarakat di desa itu, nilai jualnya yang tadi agak tinggi, itu dia bisa turun karena semua itu difasilitasi oleh BUMDes, sehingga nilai jualnya mungkin bisa sama dengan kota kabupaten. Bung Puce ini dapat orang-orang yang luar biasa. Jadi ini teman pendamping ini sudah berpikir BUMDes itu bicara tentang branding, BUMDes itu harus bicara menjadi grosir. Ini buat saya luar biasa. Jadi kenapa tadi saya lontarkan, karena memang di beberapa daerah itu berpikir yang tadi receh-receh, yang kadang-kadang malah mematikan usaha masyarakat. Ini BUMDes jangan sampai seperti itu. Bagaimana satu pulau ini kemudian ada badan usaha milik desa bersama. Jadi badan usaha milik desanya ini adalah milik dari semua desa-desa dalam satu kecamatan ini. Ini akan menjadi lebih punya kekuatan, apalagi tadi sudah idenya udah jadi grosir gitu kan, untuk mendatangkan produk-produk kebutuhan dari pedagang-pedagang atau toko-toko kelontong atau bahan baku di satu wilayah itu. Maka ketika yang melakukan belanja itu satu pihak dengan jumlah yang besar, pasti akan dapat harga bagus. Dari situ kemudian didistribusikan yang tadi disampaikan oleh pendamping tadi, bahwa kemudian ya mikirnya rupiahnya kecil tapi pengalinya besar, akhirnya kan juga dapatnya besar. Ini menurut saya luar biasa, teman-teman pendamping sudah sangat berinovatif, teman-teman pendamping yang luar biasa, ide-idenya, visionernya, dan saya tidak mendengar keluhan. Artinya saya lebih mendengar bahwa ada tantangan ketika musim-musim seperti ini, perjuangannya harus lebih dan seterusnya. Itu satu tantangan tersendiri dan diceritakan
dengan wajah yang sukacita. Saya tidak melihat tadi menceritakan dengan kesedihan, artinya ya menikmati itu. Ini menjadi bagian penting. Pendamping itu kalau sudah menikmati, udah nggak ada cerita, nggak ada kesempatan untuk mengeluh. Nah, kalau sudah tidak ada kesempatan untuk mengeluh, maka produktivitasnya pasti akan luar biasa. Saya harus berikan hormat. Yang disampaikan Gus Menteri di berbagai kesempatan itu dengan contoh selaru bahwa fokus dana desa ketika untuk pertanian ya hasilnya akan lebih cepat dicapai gitu. Jadi karena itu kemudian memberikan ide kepada beliau bagaimana kalau desa fokus di dalam RKP desa itu fokus pada ya kegiatan-kegiatan tertentu yang diberikan pendanaan jauh lebih besar daripada yang lain.